Yang ketiga, Palestina itu ardul anbiya. Karena sampai beberapa orang nabi diperintahkan berperang di Palestina demi membebaskan Palestina dari penjajahan oleh bangsa kafir. Ini udah setara dengan Mekah kayak begini Pak, kemuliaan ini. Mekah itu kan saking mulianya, saking cintanya, saking istimewanya, saking cintanya Allah kepada kota Mekah, sampai Allah memerintahkan seorang nabi untuk menyusun pasukan besar, membebaskan kota Mekah dari kekuasaan bangsa kafir penyembah berhala. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu di Madinah membangun pasukan besar untuk kemudian diperintah Allah untuk merebut Mekah, membebaskan Mekah dari bangsa kafir. Ternyata Palestina bahkan beberapa orang nabi, bukan seorang saja. Nabi siapa yang diperintahkan berperang demi membebaskan Palestina dari bangsa kafir? Nabi siapa yang pertama? Nabi Musa dan Nabi Harun. Dua orang nabi sekaligus. Diperintahkan untuk bertempur dengan umatnya, membebaskan Palestina yang sedang dijajah orang kafir. Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Musa sampaikan kepada umatnya, aku dapat perintah dari Allah untuk berperang dengan kalian, membebaskan negeri Palestina. Maka ternyata apa jawaban umatnya? Bani Israel ini, surah Al-Maidah ayat 24 sampai 26. Umat Nabi Musa bilang, qalu ya Musa inna lanadkhulaha abadan madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wahai Musa, kami tidak akan mau berperang. Boro-boro perang mereka masuk aja nggak berani, Pak. Inna fiha qauman jabbarin, karena di Palestina itu ada bangsa yang sangat gagah perkasa. Palestina sedang dijajah oleh orang kafir yang postur tubuhnya gagah perkasa. Tidak berani mereka, boro-boro perang masuk aja nggak berani. Maka kurang ajarnya dan pengecutnya orang-orang Bani Israel itu mereka mengatakan, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Berangkatlah engkau saja berdua dengan Tuhan berperang. Kami di sini saja nunggu. Ya, inilah bukti Bani Israel itu sangat pengecut. Dan omongannya sangat lancang sekali. Nabi Musa disuruh berperang berdua dengan Allah. Kami nunggu saja di sini. Maka kalau Bapak dengar cerita-cerita sekarang, pengecutnya tentara-tentara Yahudi, Bani Israel sekarang itu, wah itu sudah dari Quran Pak. Secara genetik memang mereka bangsa sangat pengecut. Sampai sekarang itu banyak kabar tentara Israel itu pakai pempes Pak. Ya. Karena takut ketahuan terkencing-kencing, ketakutan berperang melawan orang di Gaza itu. Dihukum oleh Allah Pak. Keengganan, kepengecutan Bani Israel berperang membebaskan Palestina oleh Allah dihukum. Padahal kan seharusnya mereka itu nggak usah takut ya. Segagah-gagahnya, seperkasa-perkasanya orang kafir yang sedang menguasai Palestina, mereka seharusnya nggak usah takut. Kenapa? Perang mereka itu diperintahkan oleh Allah. Allah pasti membela. Udah begitu, di tengah-tengah mereka ada dua orang nabi sekaligus. Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan mereka tahu Nabi Musa itu punya mukjizat yang sangat dahsyat. Seharusnya mereka nggak takut gitu. Tapi dasar memang pengecut ya. Nggak mau mereka dihukum oleh Allah. Apa hukumannya? Berat Pak hukumannya tuh. Di surat ayat 26. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ard fala ta'sal al qaumil fasikin. Allah memutuskan hukumannya karena mereka pengecut nggak mau perang. Maka Allah mengharamkan mereka masuk ke Palestina. Dan oleh Allah akan dibikin mereka tersesat keliling-keliling di padang pasir selama 40 tahun. Bayangin tuh Pak, tersesat di padang pasir yang sangat panas antara Mesir dengan Palestina. Mending kalau tersesatnya sebentar. Tersesatnya 40 tahun. Jalan, balik lagi, keliling-keliling, nggak bisa keluar. Bukan cuma negeri Palestina, tapi negeri-negeri orang lain juga nggak ketemu Pak. Keliling-keliling di padang pasir. Itu berat Pak. Kenapa berat? Saya aja tersesat beberapa menit gara-gara Google. Nyesek lah. Kata Google belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Mentok di kuburan. Ada nggak di sini yang punya pengalaman tersesat sama Google?
Pernah di kuburan, pernah di tempat pembuangan sampah. Coba itu saya tersesat sama Google. Padahal kan tersesatnya di kuburan, bukan di padang pasir ya. Ini di padang pasir, udah gitu 40 tahun. Allah sudah kasih tahu ke Nabi Musa, 40 tahun tersesatnya. Ya. Tapi kenapa mereka bisa survive, Pak? Kenapa mereka bisa bertahan hidup gitu loh. 40 tahun di padang pasir. Nah, kan mereka sulit air, sulit makanan padang pasir. Jawabannya di Al-Baqarah. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Mereka itu tidak merasakan panas padang pasir meskipun tersesat-sesat. Kenapa? Dhallalna 'alaikumul ghamam. Dinaungi sama awan. Allah menciptakan awan yang tidak menurunkan hujan, tapi tugasnya awan ini menghalangi terik matahari, gitu kan. Kemana mereka pergi awannya ngikutin. Kemudian mereka tidak haus, tidak lapar karena Allah turunkan manna dan salwa. Manna itu semacam minuman yang 70 kali lipat lebih sehat dari madu, 70 kali lipat lebih nikmat dari madu. Sedangkan salwa itu burung, Pak, yang dagingnya tidak akan ada tandingnya katanya sampai hari kiamat. Salwa itu ya. Jangan bandingin dengan pecel ayam bebek, Pak. Jauh, Pak, jauh. Salwa. Nah, salwa itu turun dari langit tinggal nangkepin jinak itu. Itulah ayat ini ada pelajaran, Pak. Lihat Bani Israel nih disuruh perang melawan orang kafir yang sedang ngejajah Palestina. Mereka menolak, mereka pengecut, dihukum Allah, disesatkan di padang pasir 40 tahun. Makanya saya heran, saya bingung, sebingung-bingungnya ya. Ada orang-orang di negeri kita yang malah nyuruh pejuang-pejuang di Gaza itu berhenti perang. Ya, menurut mereka berhenti saja katanya gitu perangnya. Ada nggak kayak gitu negeri kita? Karena kalau lanjut perang, ketika terbunuh bukan mati syahid katanya, mati konyol. Itulah Pak, anehnya beberapa dai di negeri kita itu. Salah seorangnya kemarin sudah diajak mubahalah, ternyata nggak mau juga, ngeles Pak. Ya. Siapa kemarin tuh ya? Yang ngomong menyalah-nyalahkan pejuang Gaza, diajak mubahalah, ngeles nggak mau tuh. Kalau dia yakin dalam kebenaran, maka dia akan penuhi tantangan itu gitu. Ternyata ngeles sampai sekarang nggak mau. Baik. Ini lihat di Quran, apa mereka nggak baca Quran? Allah hukum 40 tahun tersesat gara-gara nggak mau perang melawan penjajah kafir yang sedang menguasai Palestina. Hadirin rahmati Allah. Kemudian setelah 40 tahun, kapok mereka dihukum 40 tahun tersesat, akhirnya mau tuh berangkat ke Palestina dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi berhasil nggak? Belum berhasil, ya. Nabi Harunnya keburu wafat, Nabi Musanya keburu wafat. Kemudian Nabi berikutnya diperintahkan oleh Allah untuk berperang membebaskan Palestina dari kekuasaan bangsa kafir. Nabi siapa yang ketiga? Dua nabi pertama, Nabi Musa, Nabi Harun. Kemudian yang ketiga udah tadi, Nabi Daud. Tapi Nabi Daud itu urutannya yang keempat. Nabi Daud kan tadi berperang ngelewatin sungainya di Palestina. Jadi beliau itu perang di Palestina. Yang satunya lagi Nabi siapa? Yang diperintah perang membebaskan Palestina dari kekuasaan kafir. Nabi ini tadinya adalah pengikutnya Nabi Musa. Sahabatnya, pengikutnya, pengawalnya Nabi Musa. Dialah orang yang Nabi Musa itu kalau berdakwah kemana-mana, kalau nggak dikawal sama Nabi Harun, maka Nabi Harunnya lagi ada halangan gitu ya, ditemeninnya sama beliau nih, yang kemudian nanti jadi Nabi. Dan orang inilah juga, sahabat Nabi Musa inilah juga, yang nemenin Nabi Musa nyari-nyari Nabi Khidir. Nabi Musa ketika nyari-nyari Nabi Khidir sampai ke pantai-pantai kan ditemenin seseorang ya. Ini orang namanya Yusha bin Nun. Karena sering ngikutin Nabi Musa, maka beliau ilmunya tinggi. Sering ngobrol dengan Nabi Musa, ilmunya luas. Bukan cuma ilmunya luas, beliau itu gagah. Maka oleh Nabi Musa diangkat jadi panglima perang. Sejak Nabi Musa masih hidup, Nabi Musa ngangkat kamu jadi panglima perang. Sedangkan Nabi Musa, Nabi Harun kan Nabi. Panglima perangnya adalah Yusha bin Nun. Setelah Nabi Harun meninggal, Nabi Musa meninggal, Yusha bin Nun
diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Tapi tidak termasuk 25 nabi dan rasul kan? Berangkatlah beliau itu melanjutkan misi pembebasan Palestina dari bangsa kafir. Berhasil di tangan beliau. Dalilnya banyak di kitab Fathul Bari Ibnu Hajar diantaranya. Juz 6 255. Abu Hurairah radhiyallahu an menyampaikan sebuah kisah dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Inna syamsa lam tuhbas li basyarin illa li Yusha bin Nun layali asara ila Baitil Maqdis." Kata Rasulullah, tidak pernah Allah menghentikan matahari dari peredarannya sepanjang zaman kecuali sekali saja. Yaitu ketika pasukan Yusha bin Nun bertempur membebaskan Baitul Maqdis dari bangsa kafir. Ini hadis, Pak, kalau dibaca sama orang ilmuwan-ilmuwan yang tidak begitu percaya sama dalil, tidak akan percaya. Apalagi kisah ini dibaca sama orang-orang kafir, ilmuwan-ilmuwan kafir, nggak bakal percaya. Matahari dihentikan dari peredarannya, kan matahari beredar tuh. Matahari dihentikan dari peredarannya, dari perputarannya gitu. Peredaran di sini tuh maksudnya wallahu alam ya, apakah revolusi, apakah rotasi gitu ya. Allah menghentikan matahari dari peredarannya sampai beberapa jam itu. Sedangkan matahari menurut ilmu pengetahuan sekarang jangankan berhenti beberapa jam, berhenti sedetik saja matahari berputar, kira-kira gimana dampaknya menurut ilmu pengetahuan? Wah, bisa kiamat itu. Bisa hancur tata surya, tabrakan planet, bintang. Wah. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah yang menciptakan matahari, Allah Maha Kuasa menghentikan matahari berapa lama pun dihentikannya tanpa menimbulkan kehancuran alam semesta. Nah, jadi matahari kata Rasulullah nggak pernah dihentikan dari peredarannya kecuali saat pasukan Yusha bin Nun merebut Palestina dari bangsa kafir. Bagaimana, apa hubungannya matahari dihentikan dengan direbutnya Palestina, dengan pertempuran merebut Palestina itu? Apa hubungannya? Hadis tadi kan pendek. Penjelasan yang lebih panjangnya dalam kitab As-Silsilah As-Shahihah nomor 202. Sama dari Abu Hurairah. Jadi panjangkan hadisnya itu, saya persingkat saja. Jadi Yusha bin Nun itu ketika berjalan dari padang pasir dengan ratusan ribu Bani Israel, sesampainya di dekat benteng Palestina, di dalam benteng pasukan kafir sudah siap menghadapi gitu. Sesudah tinggal beberapa saat lagi masuk ke sampai di benteng Palestina, matahari hampir tenggelam. Gitu. Kalau matahari tenggelam, pasukan Yusha bin Nun maksa bertempur. Ada dua pelanggaran. Pelanggarannya apa? Pelanggaran yang pertama, bertempur di malam hari, nggak boleh. Sekarang saja yang bertempur itu siang malam. Zaman para nabi dulu, zaman dahulu gitulah, pertempuran itu lebih manusiawi. Malam-malam itu gencatan senjata dulu malam-malam itu untuk merawat yang luka, menguburkan yang meninggal. Besok pagi dilanjut. Pelanggaran kalau perang di malam hari. Nah, dalam riwayat lain dikatakan Nabi Yusha bin Nun itu ketika sampai di depan gerbang Palestina itu hari Jumat. Maka kalau matahari terbenam sudah masuk hari Sabtu. Bani Israel hari Sabtu itu hari yang sakral dalam sepekan. Seperti Jumatnya umat Nabi Muhammad. Di hari Sabtu itu orang Yahudi, orang Bani Israel ini, pelanggaran terberat adalah perang. Perang di hari Sabtu. Jangankan perang, di hari Sabtu itu mencari nafkah saja nggak boleh. 24 jam. Kalau umat Nabi Muhammad lebih ringan. Sebelum Jumatan masih boleh dagang. Setelah Jumatan masih boleh dagang. Bani Israel nggak boleh. Maka Yusha bin Nun kemudian terpaksa berhenti tuh. Karena matahari hampir tenggelam. Berarti harus nunggu 24 jam kemudian. Masuk hari Ahad, baru lanjut gitu kan. Ternyata Allah ngasih informasi kepada Yusha bin Nun. Wahai Yusha bin Nun, lanjut. Masuk, perang. Gitu. Kata Yusha bin Nun, ya Allah, matahari hampir tenggelam. Dan ini masuk hari Sabtu, dan ini malam hari. Kata Allah, lanjutkan perangnya. Aku menahan matahari, tidak akan tenggelam sampai kamu selesai merebut Palestina. Inilah bukti betapa Allah sangat mencintai Palestina.
Sampai-sampai Allah tidak mau menunda satu hari, Pak. Allah tidak mau menunda satu hari, Palestina dibebaskan dari bangsa kafir. Matahari ditahan oleh Allah. Maka bertempurlah Yusha bin Nun itu beberapa jam. Dan pasukan kafir pun takluk. Setelah perangnya selesai, Palestina direbut, matahari bergerak lagi. Berbenah. Itulah kisah Yusha bin Nun. Dan sekarang kuburannya pun ada di Palestina. Kuburan siapa? Kuburan Yusha bin Nun.